Sekarang kita akan melakukan koneksi ke database-nya. Saya akan buka bagian database.php-nya atau db.php. Kita buka tag PHP tentunya di sini. Seperti ini. Lalu kita akan buat beberapa variabel. Yang pertama untuk nama hostnya kita kasih nama localhost. Sesuaikan dengan kredensial teman-teman. Bisa jadi beda-beda. Lalu ada user di sini. Usernya root. Lalu begitu juga dengan password juga root. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Bisa jadi passwordnya kosong, bisa jadi usernya namanya beda kalau udah teman-teman ganti, begitu juga dengan hostnya. Nah setelah password yaitu nama database-nya. Nama database-nya sekarang yang kita punya adalah tutorial. Nah setelah itu kita akan masukkan semua di parameter link. Di variabel link maksud saya dengan metode mysqle_connect tentunya untuk melakukan koneksi. Di mana kita butuh host, kita butuh user, kita butuh password, dan juga DB atau database-nya. Nah, kita bisa langsung bunuh script-nya di sini kalau ada kesalahan dengan or die mysqle_error. Jadi pilihannya dua, kita koneksi lakuin ini. Kalau dia berhasil berarti lanjut, tapi or atau kalau ada kesalahan maka dia akan die atau memunculkan error nantinya. Nah, kita bisa tes dengan mengakses langsung database.php-nya yaitu di db.php. Tentu aja kita naruhnya di folder functions. Kalau ingat struktur foldernya, jadi kita aksesnya seperti ini. Nggak ada kesalahan, tapi kalau kita coba bikin kesalahan di sini, misalnya saya kasih dbase di sini yang harusnya nggak ada. Kalau kita reload, dia akan ngasih undefined variable. Itu error PHP biasa, tapi kalau sekarang errornya dari database-nya, misalnya saya coba ngasih nama tutorial 2, kita nggak punya nama tutorial 2, kalau kita reload akan ada muncul mysqle error kalau database-nya tidak dikenal. Nah itu tadi cara menghubungkan database-nya. Lalu kita bisa lihat juga cara menyambungkannya di bagian init.php-nya. Jadi di dalam folder core init.php, kita akan buka lagi tag PHP di sini, di mana sekarang kita akan require atau mengambil file database-nya. Require _once, lalu namanya adalah functions/db.php. Nah, selain ini kita juga nanti akan punya user.php, jadi kita bisa tulis sekarang. Dan karena kita akan bermain dengan login dan register, kita akan bermain dengan session. Nah, jadi setiap kita butuh sessionnya, kita harus nulis session_start. Kita nggak mau lakuin itu berulang-ulang di setiap file yang kita bikin, makanya kita bikin juga di bagian initnya, session_start untuk memulai session. Nah, jadi nanti setiap teman-teman mau pakai fungsi-fungsi dan session, tinggal di-include bagian init.php-nya ini. Kalau nggak ada kesalahan, kita coba buka tes di index.php-nya sekarang. Kita lihat, tinggal kita require di tag PHP tentunya. Require _once. Lalu ada di core dalam folder call dengan nama init.php. Nah, kalau nggak ada kesalahan, kita tidak akan melihat error atau kosong sekarang. Kita lihat di Chrome. Saya buka index.php, tentu bukan di functions lagi, tapi di folder awalnya. Tidak ada yang error, tapi kalau kita bikin di database-nya salah, roots misalnya passwordnya, kita akan melihat error mysqle di bagian index.php-nya. Nah, kita kembalikan lagi ke kredensial benar. Jadi saya rangkum sedikit kalau rada panjang. Intinya kita membuat database di sini, kita ngelakuin localhost biasa dengan kredensial lainnya. Lalu file database dan user ini, meskipun user masih kosong sekarang, kita panggil di file core/init.php. Isinya init.php ini untuk memulai session, lalu untuk mengambil database dan user. Jadi nanti kalau teman-teman nambah fungsi lain, tinggal ditambahin lagi di sini nama fungsinya. Nah, sementara nanti di file yang benerannya yang akan dibuka oleh user yaitu index, login, dan register, kita tinggal require bagian initnya ini aja. Nah, itu dia struktur dasarnya. Karena kita nggak mau user ngakses langsung si footer, header, atau db dan user dan init, tapi dia hanya mengakses fungsi-fungsi yang ada di luar ini, atau file-file yang ada di luar tadi. Makanya intinya kita akan load semuanya di init ini.
Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.